juara satu dan juara 2 lomba menulis cerpen Dispusiptala pada tahun 2025 lalu yang telah kita adakan, dan hari ini kita menghadirkan narasumber. Pertama saya mau sapa dulu nih narasumber pertama kita sebagai juara satunya. Halo Bung Salim Ma'ruf ya. Bung Salim Ma'ruf SPD, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Oke, boleh lebih dekat lagi Kak mic-nya ya, terima kasih. Dan sebagai juara satu lomba menulis cerpen Dispusiptala. Selanjutnya ada bintang tamu kita yang kedua, yaitu Muhammad Rizky Dermawan SPD. Selamat pagi. Pagi Kak. Oke, katanya tadi ini ya ada punya nama panggungnya sendiri karena orang yang terbiasa di panggung nih. Ya. Risder ya. Risder. Oke, terkenalnya dengan Risder. Oke, senang banget bisa bertemu langsung dengan para pemenang dari lomba cerpen. Kita ada lomba menulis cerpen Dispusiptala tahun 2025, dan kita akhirnya Dispusiptala pada tahun lalu telah menerbitkan satu buku antologi dari 10 cerpen terbaik lomba ini, dan hari ini kita bakal bahas ya rekan dengar terkait tentang, kita ulas sama-sama nih cerita yang telah dimenangkan oleh kakak-kakak yang hadir pada hari ini. Yang pertama judulnya dari Kak Salim Ma'ruf ya, Bung Salim Ma'ruf. Pertemuan dengan Haji Boy Yasin. Nah, ini menarik nih. Sebelum, saya lupa nih. Boleh diperkenalkan dulu Bung Salim Ma'ruf, kesibukannya apa? Ya, selamat pagi pemirsa Radio Tuntunan FM. Oke. Perkenalkan, nama Ulun Salim Ma'ruf. Untuk saat ini kesibukannya adalah menjadi seorang jurnalis di Tanah Laut. Selain menjadi jurnalis juga sering terkadang menulis berbagai opini untuk dikirim di berbagai media, entah itu esai, puisi dan cerpen. Oh iya, jadi berbagai genre nih Bung Ma'ruf ini. Boleh panggilnya Bung Ma'ruf? Boleh. Atau punya nama panggung juga nih seperti Risder. Oh iya, ada nama panggungnya. Apa tuh, boleh? Sukap. Sukap. Oh, itu yang sering disebut Dian Sastro di puisi. Ya, Sukap itu tokoh cerpen Sino Gumi Aji dari Main. Oh iya, itu nama penanya mungkin ya sebagai nama seorang panggilan. Oh, nama panggilan Sukap. Oke, boleh panggil Bang Sukap nih. Iya, Sukap aja. Oke, Sukap. Oke, nah berarti kesibukannya memang jadi penulis aktif ya selama ini, selain genre fiksi juga non fiksi, menyediakan berbagai berita di Tanah Laut khususnya ya. Oke, selanjutnya kalau Risder sendiri kesibukannya apa nih? Halo Lun, Risder kesibukannya itu sebenarnya jadi guru seni musik di UPTD SMP 1 Jorong. Terus kesibukan yang kedua sebenarnya berteater. Sering berteater dan jadi tutor juga, sutradara, penulis naskah teater. Jadi sebenarnya Ulun ini penulis naskah drama sebenarnya, bukan penulis cerpen. Ini terus terang pertama kali nulis cerpen dan langsung menang nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah peruntungannya. Tapi banyak ternyata ya profesinya Risder ini, berbagai macam. Itu seni musik, ngajar musik apa khususnya? Tradisional dan modern. Oh, jadi bisa tuh kedua Duanya instrumen bisa. itu. Sekaligus sutradara juga. Kadang-kadang kan ada di mata pelajaran itu ada yang tradisional, ada yang modern. Tapi kalau saya basicnya yang alami itu sebenarnya musiknya modern, karena pernah sekolah musik di Senada Musika Indonesia. Oh, jadi lebih ke musik lah sebenarnya. Concernnya lebih ke musik gitu ya. Nah, ini terkait tentang cerpen dari Bung Sukap tadi ya. Dengan judul Pertemuan dengan Haji Boy Yasin yang memenangkan lomba menulis cerpen Dispusiptala tahun 2025. Ini menarik karena ya kalau para rekan dengar juga bisa membaca bukunya yang antologinya ini sudah diterbitkan oleh Dispusiptala gitu, dengan judul Mansul dari 10 cerpen terbaik ini dikumpulkan, dan kita pada halaman utamanya kita akan bertemu dengan sosok pertama yang disebutkan, yaitu Sohokgi. Nah, ini apakah ada salah satu inspirasi tersendiri nih kenapa Bung Sukap menyebutkan tokoh Sohokgi di ceritanya? Oh iya.
Kenapa sih cerpen ini diawali dengan kata-kata di Sokoki kan? Karena dalam kata-kata ini nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Nah di sini kan Sokogi ini kan matinya meninggalnya itu ketika usia muda. Nah ini di sini kan apa sih ketika mendengar ada info cerpen untuk tanah laut kan, awal mulanya ini apa sih yang muda-muda? Oh ternyata ada Haji Yasin kan, berarti usia muda juga. Nah berangkat dari situ kan Haji Yasin. Sebenarnya begini Kak, berangkat dari apa sih namanya Keresahan. kan. Oke. Biasanya banyak kan kita ini menamakan sesuatu itu, menamakan entah itu apa, tapi kan tidak mengenal ceritanya. Salah satu misalnya kalau Haji Yasin kan, siapa sih yang untuk saat ini ada nggak yang tahu lewat Haji Yasin itu seperti apa, bagaimana kan? Apalagi kan di Tanah Laut ini ada rumah sakit yang mengangkat nama Sidin kan. Apakah orang-orang itu hanya mengenal rumah Haji Yasin hanya sebagai nama rumah sakit atau nama tokoh pahlawan itu? Nah berangkat dari keresahan itu kan, dari hal-hal sederhana, hal-hal yang ada di keseharian kita itu coba mengangkat menjadi sebuah cerpen ya. Iya, berarti supaya generasi sekarang tuh semakin kenal lagi gitu ya dengan tokoh Haji Yasin, tapi kita lebih mengenal ke sosoknya. Nah, ini yang menariknya nih Kak, dari yang ulun baca ada diangkat juga tokoh fiksi, yaitu hewan di sana, Kijang Mas yang menjadi penuntun di cerita Kakak ini. Ulun itu pribadi melihatnya kayak, oh ternyata kita bisa ya dapat inspirasi dari hewan. Uniknya Kakak juga mengangkat, Bung Sukap ini juga mengangkat tentang hewan yang menjadi maskot di tanah laut gitu. Nah itu kayak kok cukup kompleks tuh kayaknya, tentang Haji Yasin, Sohogi, menggabung-gabungkannya tuh proses peramuan idenya gimana tuh Bang Sukap? Sebenarnya idenya sederhana ya. Itu kesehariannya misalnya ada rumah sakit Yasin, hampir tiap hari lo melewati bundaran Kijang Mas. Oh ini apa sih yang bisa digabungkan antara Kijang Mas, Haji Yasin, dan kesejarahan. Nah ketika situ kan menulis sejarah tentang Haji Yasin, habis itu kenapa sih ada Kijang Mas? Kijang Mas itu sebenarnya sebuah simbol bagaimana entah itu media sosial atau dunia digital untuk kembali ke masa lalu. Iya, makanya di sini ada juga terkait tentang sosial media ya Kak ya. Ini yang bikin ulun penasaran ya, terkait tentang threads yang dibuat. Apakah itu benar-benar ada atau untuk menambah kayak cerita di dalam buku ini gitu? Oh iya, terkait itu asiknya kan ketika cerpen itu pada tanggal H-1. Nah di satu sisi kan nulis cerpen, di satu sisi membuat sebuah thread atau sebuah video di TikTok. Itu viral ya, tapi tidak berkaitan Haji Yasin nih. Masukkan juga ke situ kan. Oh iya, jadi unik nih, jadi banyak campurannya di sana. Yang dihadirkan ke pembaca itu adalah hasil masak dari proses kreatif itu sendiri. Boleh tahu Kak yang viral itu apa sih sampai jadi masuk ke ide cerita ini? Ada rahasia. Oh rahasia. Apakah dihapus gitu ya? Masih ada lagi. Oh masih ada. Jadi makin penasaran nih, nanti mau coba cari. Iya, itu jadi salah satu pintu gerbang memang ya, kalau misalnya sesuatu yang viral itu justru jadi menambah rasa ingin tahu orang lain untuk mencarinya. Ini bisa jadi media edukasi yang bagus sebenarnya ya Kak ya, untuk dimasukkan terutama untuk memviralkan sosok pahlawan. Dan uniknya juga yang menurut ulun baca dari buku ini, khususnya untuk cerita pertemuan dengan Haji Yasin ya, ada bagian yang saking merasuknya nih pendeskripsian masuk ke alam gaib dan sebagainya, itu ulun sampai bingung membedakan mana yang bagian nyatanya si penulis dari tokoh utama di sini, dan juga mana bagian yang mimpinya atau imajinasinya gitu. Boleh Kakak jelasin dong gitu? Ya sebenarnya cerpen ini tulis dari hal-hal keseharian. Biasanya kan melihat apa-apa yang keseharian itu, jadi keseharian jadi jurnalis kan. Di salah satu sisi kan saat ini Vega kan drama-drama Cina apa itu kan. Waktu nah diselongkapkan. Ini kalau apa sih yang menaik untuk tanah laut kan? Oh saya ulun buat kan Haji Yasin supaya ada tokoh lokalnya itu. Terkait tentang ini syuting
atau pengambilan di rumah sakit juga ya menjadi salah satu idenya. Ini peramuan idenya unik banget nih, kompleks. Jadi banyak hal yang karena tokoh-tokohnya dan juga tempat-tempatnya diambil langsung kayak di tengah rimba Takisung. Ulun pribadi memang dari Takisung nih Kak kebetulan. Jadi kayak cerita-cerita yang dibawakan di dalam antologi 10 cerpen terbaik ini berasa dekat gitu dengan pembaca, berasa relate karena beberapa ceritanya juga dibawakan di sini sebagai salah satu latarnya gitu. Karena menariknya jadi bisa membawakan cerita versi lainnya, versi imajinatifnya lagi dari cerita Haji Boyasin. Karena selama ini menurut sehemat pengetahuan ulun tentang narasi Haji Boyasin dengan kepahlawanannya dan keterkaitannya juga dengan Benteng Tabanio yang ada di Takisung juga ya, itu kayaknya memang kita perlu ada cerita yang seperti ini, cerpen seperti ini yang ada juga unsur sejarahnya, Kijang Mas gitu ya. Itu sih deket ya Kak di sini, RTH Kijang Mas biasanya jadi buat tempat olahraga juga. Dan kebetulan saya ngontak di Kijang Mas. Oh gitu, dekat ya. Langsung nih tempatnya berarti real di sini langsung. Di situ kan dalam cerpen itu disebutkan ada Kantor Pemda ini, ada Pembangunan Nusala, Kristom. Iya, karena kita sering berkeliaran di sini, berarti jadi langsung bisa membayangkan latar tempatnya secara real, tapi terkait tentang Kijang Masnya itu jadi penuntun ternyata. Ini suka banget nih bagian closingnya ya, terkait tentang ternyata bisa kita penuntunnya adalah berupa kijang kecil dengan mata emas. Nah itu jadi inget scene di Harry Potter di seri ketiga kalau nggak salah, Prisoner of Azkaban, yang dimana Harry Potter itu kan dituntun oleh seorang kijang yang bercahaya gitu. Ini keren banget ceritanya. Kakak Bung Sukap nih terutama terinspirasi, ada nggak tokoh atau penulis yang menjadi inspirasi atau role model selama ini? Banyak, boleh sebutin. Dua di antaranya kalau dari luar Kalsel itu ulun kan mengagumi Mas Putut ya, dari Jogja. Oh, Putut ya. Sudah punya publishing sendiri tuh. Ya itu selain penulis kan sini juga pendiri sebuah media itu Mojo.co itu. Dan terkadang lo juga menjadi kontributor di Mojo.co itu. Oh iya. Kalau dari Kalsel kan ada Bang Sandi Firly. Oh iya, Bang Sandi Firly. Itu khususan ini nih cerita fiksi biasanya ya, novel. Jadi sering main sama Bung Sandi Firly juga. Ya kadang ketemu lah di forum-forum penulis itu memang ini ya, biasanya Bung Sandi Firly juga sangat kuat mengangkat kelokalannya, biasanya juga sering pertemuan-pertemuan dengan para penulis terutama isu lingkungan juga. Kemudian setelah itu misalnya kayak Sohokgi tadi, apakah Bung Sukap juga suka membaca buku-buku terkait tentang Sohokgi sebelumnya? Itu dulu Kak, selagi masa kuliah kan saya membaca buku-buku beliau itu. Ada catatan harian, catatan Sulam Demonstran, ulang-ulang Besi Manci. Itu dulu Kak, kalau sekarang gak kebaca lagi. Oh iya, karena sekarang sudah jadi praktisi yang menulisnya. Jadi yang Bung Sukap selama ini baca itu tinggal diramu dan menjadi bahan bacaan orang lain justru sekarang ya. Oke, menarik sekali tentunya. Jadi dari proses membaca itu akhirnya kita bisa menghadirkan ya, salah satunya cerita pendek dari Bung Sukap tadi terkait tentang sejarah dan juga pertemuan dengan Haji Boyasin. Dan selanjutnya ya kita bahas tentang cerita yang kedua yang juga menjadi judul dalam antologi 10 cerpen terbaik ini, berjudul Mansuh. Kita ke Risder nih kali ini. Boleh dong dijelasin ke rekan dengar sekalian ya, Mansuh itu apa sih? Karena ulun pribadi nih sebagai orang awam, apakah ini sambil menebak-nebak gitu dari bahasa Arab kah atau apa gitu? Boleh diceritain filosofinya. Ini jujur ya, sebenarnya saya ini orang yang paling tidak bisa bikin judul. Jadi
kan kita kalau saya pribadi nulis itu nulis dulu semuanya baru terakhir kalau kasih judul. Nah pas bagian part terakhir itu pasti bingung apa sih habis itu saya tanya-tanya dengan kawan-kawan udah bikin judul yang aneh-aneh aja kayak biasanya kan. Biasanya kalau nulis naskah drama itu judulnya gabungan-gabungan dari bahasa-bahasa Sanskerta, kayak contoh misal kayak atau bahasa-bahasa lain kayak Senakala Kolakala, Animokala Niskala, itu kan naskah karya saya. Terus ini satu kata aja deh, Mansuh. Itu bahasa Arab. Ya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sanskerta juga. Oh, ternyata keduanya ya? Iya. Oke. Jadi kebetulan itu kalau di India itu ada artinya, maksudnya Sanskerta kalau nggak salah artinya itu hati yang bahagia. Tapi kalau di Arab secara umum itu digantikan. Jadi dari membaca judul aja kalau orang itu sudah tahu keseluruhannya, oh ini hati yang bahagia atau digantikan gitu. Jadi kalau untuk konteks cerita ini kira-kira yang mana tuh? Apakah keduanya? Keduanya Berarti mewakili memang ya. Mewakili. Oke. Nah, ini jadi kenal satu istilah baru ya. Berarti kalau misalnya di cerita khususnya bagian paling sulit itu justru bikin judul. Kalau saya pribadi terus terang paling sulit bikin judul. Oh, iya. Karena judul tuh kayak penentu semuanya kayak gitu. Karya kita diingat atau enggaknya kan dari judul. Kalau kebanyakan kan orang kalau bikin judul panjang lo susah lupa terus terang. Oh betul. Jadi harus cari yang yang ringan-ringan, yang pendek-pendek. Oke, tadi kita tahu berarti ini gambaran ceritanya. Nah, ini setelah membaca cerita Mansuh ini, pada awal paragraf itu kan disebutkan langsung tokoh utamanya. Yeah. Nah, itu lo penasaran utuh Lu Rupani ini siapa gitu. Jadi inspirasinya dari mana, kenapa? Itu Lun. Nama saya waktu Datu ibunya nenek masih hidup. Umur beliau 112 tahun waktu saya masih SD. Masih hidup. 112 hidup. tahun. Jadi manggilnya kan saya Rizky, kalau di keluarga dipanggil Iki. Jadi kayak timangan Datu itu Iki Lu Rupani gitu. Jadi udah daripada bingung ngambil nama tokoh Lu Rupani aja dah. Nah setelah dilihat saking kesini ternyata Lu Rupani itu kayak nama tontonan Datu, tokoh entah apa tontonannya, entah wayang entah apa, ada tokohnya itu Lu Rupani, tontonan Datu saya gitu. Oh iya, jadi memang ini berasal dari nama kecil gitu nama ya? kecil, nama pribadi. Jadi kan bingung juga kan bikin nama tokoh. Yaudah ya nggak jauh-jauh dari diri sendiri aja dah. Nah di sini juga disebutkan terkait tentang kesenian Banjar yang khas sekali ya, yaitu Mamanda. Iya, Mamanda. Boleh dijelaskan nggak, Rizder, kenapa nih tertarik untuk mengangkat Mamanda ini di dalam ceritanya? Apakah karena aktivitas sehari-hari sudah terbiasa dengan Mamanda itu sendiri? Ya, kalau terus terang karena saya juga bergelut di dunia teater, Kak. Jadi teater tradisi dan teater modern itu sudah lekat dengan saya. Jadi kalau pertama kali berteater tradisi itu tahun 2014 malah. 2014 di Taman Budaya pertama kali main teater itu Mamanda, bahkan bukan main yang modern, main teater tradisi dulu. Nah karena sudah tahu nih Mamanda, kalau di Banjarmasin kan kita sering ngelihat. Terus kalau waktu saya hijrah ke Tanah Laut, saya jarang ngelihat ada orang main Mamanda gitu. Dan setelah saya di sini baru saya ditawarin sama teman-teman main Mamanda. Dan saya belum pernah, jarang mungkin, atau saya yang nggak tahu, mesti melihat orang lain main Mamanda. Adanya cuma Badamuluk, Wayanggung, Mamanda saya tidak pernah gitu, jarang mendengar. Maksudnya kalau ada saya pengen banget nonton kayak gitu. Jadi ya udah saya masukkan Mamanda aja karena saya jarang ngeliat di Tanah Laut gitu. Oh iya, sekaligus jadi praktisi Mamanda ya, untuk lebih membumingkan supaya mengenalkan Mamanda, terutama untuk di Tanah Laut ya. Kalau di Banjarmasin mungkin sudah itu sering. Iya betul. Dan dari sini ya, Mamanda itu ternyata panjang ceritanya sampai kenapa ada proses bencana ekologis. Di sini juga disebutkan Sungai Kumpat di cerita Mansuh. Boleh diceritakan latar Sungai Kumpat ini seperti apa? Tadinya imajinasi ulun berpikir Sungai Kumpat ini apakah di daerah Bati-Bati gitu ya. Boleh Kak, silakan. Nah kalau kita bicara Sungai Kumpat itu sebenarnya
yang dekat-dekat dengan saya Kak. Jadi waktu saya kecil itu TK Al-Quran saya sering lewat Sungai Kumpat. Jadi karena saya kadang bingung bikin latar tempat yang supaya tidak kentara banget menyebut di sini, jadi ya udah Sungai Kumpat. Sebenarnya Kak, ini sebenarnya ya, ini naskah Mansuk ini naskah drama yang waktu itu saya tulis 2021 isu banjir. Oh iya, banjir besar Bati-bati, saat ya itu bati-bati Kalsel. Jadi makanya di dalam cerpen ini ada masalah banjir, tapi saya tulisnya banjir bandang. Itu masalah banjir. Jadi pas relevan dengan 2021 itu masalah banjir itu ada di mana-mana. Itu saya gelarkan di Arus Sastra Kalimantan Selatan dengan naskah Mansuk ini. Jadi lebih banyaknya sebenarnya kalau di versi teater itu menyinggung banjir karena pas kan 2021 momennya banjir. Jadi karena supaya tidak maksudnya menyebutkan nama daerah tertentu supaya secara kalau pembaca luar bisa maksudnya membayangkan nggak langsung tertuju. Jadi imajinasi pembaca kan luas ya. Jadi saya tulis aja Sungai Kumpat. Ya, kalau bahasa Indonesia kan kumpat tuh kayak maksudnya mengumpat atau apalah terserah lah gitu. Nah, jadi memang kemungkinan ada arti di bahasa lain mungkin juga. Ya, jadi ya saya plesetkan. Oke, ya masuk akal dan unik juga ya ternyata untuk melabeli supaya mudah diingat pembaca gitu juga. Dan terkait tentang isu ekologis di sini juga sebenarnya momentumnya ternyata 2021. Iya betul. Ulun kira ini karena lomba ini kan kemarin Oktober November juga Indonesia sedang banyak dilanda banjir besar juga ya di Sumatera dan Kalimantan. Ternyata ceritanya jauh sebelum itu isunya memang tentang banjir. Iya, jadi kalau kita bisa dibuka di YouTube ada channelnya Teater Tanah Laut, ada pertunjukan Mansuk, judulnya sama Mansuk. Bisa diakses itu kalau penasaran melihat versi visualnya gitu ya. Itu sebenarnya gelar sastra sih Kak, bukan teater yang secara utuh, maksudnya pergelaran sastra. Makanya bahasanya di sini kan kadang-kadang nggak yang kayak Abang Bung Sukap tadi, bahasanya kan keseharian. Maksudnya gampang dipahami gitu. Karena memang naskah Mansuk ini sebenarnya untuk gelar karya sastra waktu itu. Tapi saat ulun membaca sendiri alur cerita dari cerpen Mansuk ini seperti ada nuansa dari penulis Ahmad Tohari gitu. Kebetulan Ahmad Tohari dari dua yang ulun baca juga terkait tentang ada ini isu lingkungan gitu ya. Nah, kalau Risder sendiri siapa nih tokoh penulis yang menjadi inspirasi atau role model? Kalau saya sebenarnya kalau banyak itu inspirasi penulis itu sebenarnya dari naskah teater Kak. Tapi kalau cerpen saya pertama kali baca cerpen itu cerpennya Triyanto Triwikromo. Oh baru tahu nih, boleh dijelasin? Triyanto Triwikromo. Itu waktu saya baca cerpen itu tahun 2020 waktu bibi saya meninggal. Jadi saya baca cerpennya itu tentang mengisahkan tentang, saya lupa judulnya kalau nggak salah 3000 hari apa gitu. Istri meninggal, terima kasih atas kebersamaannya bla 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 bla, dan blok saya ingat langsung bibi saya baru saja meninggal gitu. Lalu saya momentumnya habis itu saya bikin naskah drama. Saya adaptasi dari cerpen beliau. Itu pertama kali saya bikin naskah drama dari cerpen. Nah, sekarang saya balik, saya bikin cerpen dari naskah drama. Oh, jadi bisa gitu ya, terinspirasi dari berbagai ini jadi inspirasinya gitu dari keresahan tadi. Iya. Jadi kalau untuk penulis naskah teater saya suka Arifin Cenor, Nano Riantiarno, terus penulis lokalnya. Terus saya punya teman yang suka tulis cerpen dan teman sekamar, teman serumah, maksudnya teman sesanggar itu Irwan Aprialdi. Ya sudah sering melanglang buana di sastra benua kita dan nambahkan nasional. Kemarin di Bali, Ubud, diundang langsung. Itu teman saya yang mengenalkan saya, kamu harus nulis. Karena saya belajarnya bareng-bareng dia gitu waktu dulu. Waktu di kelompok Halilintar kami latihan nulis naskah itu baca cerpen dulu baru nulis naskah. Atau nonton film dulu baru nulis naskah. Iya, maksudnya ini ada inspirasinya gitu dari situ, dari cerpen. Malahan cerpen jadi bahan untuk nulis naskah.
gimana sih membuat cerpen jadi naskah drama. Itu metode latihannya dulu begitu. Dengan dialog-dialognya yang lebih Ya. diluaskan gitu mungkin ya. Jadi satu lagi Abah Ajim Aryadi, maestro teater puisi. Kalimantan. Ya. Masuk teater. Saya teater dan puisi juga. Saya sempat bareng beliau di akhir-akhir tahun beliau. Tahun 2014 saya gabung Sanggar Budaya, 2016 beliau wafat. Jadi saya sempat saya menemani di kamar waktu 2 bulan di rumah sakit bareng Irwan Aprialdi juga. Sampai sedekat itu ya, sampai di momen kritis beliau ibaratnya. Jadi saya juga akhirnya suka nulis puisi gara-gara baca puisi Abah Ajim Aryadi. Banyak banget nih ternyata genrenya Risder ini, dari cerpen, puisi, naskah teater juga, musik juga, all in one di dalam seni. Nyeni banget nih berarti ya. Oke, kalau dari Bung Sukap sendiri, line favorit di cerita pertemuan dengan Haji Bu Yasin ini boleh dibacain untuk rekan dengar gitu supaya bisa dapat selentingan sedikit tentang cerita ini. Dibacakan ya? Iya. Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Kayak Kata-kata Sok Hogi itu membadai tanpa permisi di kepalaku. Tepat ketika senja merambat turun di pelai hari. Entah kenapa ucapan itu bersemayam seperti bayangan yang menolak pergi. Aku mempercepat sepeda motor metikku menuju kantor bupati. Ketika sampai, suasana di Katen Pemda terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya kursi-kursi kosong dan aroma tanah basah dari gerimis. Yahya dari Q tak satu pun tungguin sekali. Oke. Oke. Ini tokohnya asli atau sebenarnya ada cuma ganti nama gitu? Oke, kalau untuk tokoh-tokohnya ini ya teman-teman Teman seprovisi. Iya. Diambil keseharian cerita ini. Sering ngumpul di kantin Pemda gitu ya. Kantin di kantin Pemda, di Prescom kan. Ini kan ini belajar dari Mas Putot juga kan, bagaimana mengolah yang keseharian kita itu, yang hal-hal sederhana, hal-hal yang dekat, hal-hal akrab itu menjadi sebuah inspirasi yang cerpen nggak? Langsung bisa dinarasikan gitu ya. Bisa dinarasikan. Oh, Bung Sukep pernah ini ya ikut pelatihan menulis sama Putot EA juga? Kalau ikut pelatihan penulis langsung belum pernah Kak, tapi sering mengikuti podcast ini, bagaimana mengikuti status di medsos ini kan beliau. Kalau untuk pelatihan penulisannya cukup sering Kak. Ada ikut penulisan bersama Pak Ahmad Tohari. Oh iya, pantas luas banget nih bahasanya di cerita ini nih, kayak dialog-dialognya tuh ngalir gitu ya. Ternyata sudah jam terbangnya Bung Sukap ini. Wah. Oke, itu tadi line favorit dari pertemuan dengan Haji Bu Yasin ya, cerpennya. Kalau di cerpen Mansuh dari penulisnya sendiri, line favoritnya yang bagian mana nih? bagian Utuh Hurufani waktu membacakan syair diundang oleh kementerian. Oke, boleh dibacain dong untuk rekan dengar. Coba bersair lah. Ya. Sungai dahulu tempat permainan, kini menjelma saluran pembuangan. Kami kehilangan ruang kenangan, tanah pun dibangun demi pengingkaran. Oh, ini waktu sekolah ya? Ini sekolah. Kai memanda panggung dilenyapkan, tinggal lumpur dan bayangan keruntuhan. Aku tetap menulis dalam sunyian, ratapi bumi, ratapi kehidupan. Syair keduanya waktu yang itu kementerian. Bacakan juga. Silakan. Menulis ulang sejarah dengan bayaran, sungai dibendung ketimbang ingatan. Mamanda dihidupkan untuk kepentingan. Pada siapa pertunjukan diserahkan. Aku bukan simbol di atas kemasan, bukan potret manis untuk pajangan. Jangan wariskan panggung pada penindasan,
karena tanah ini warisan bukan dagangan. Wah, indah sekali ternyata syairnya dibawakan langsung secara ini. Kalau di Mamanda gitu ya Kak pembawaannya. Iya, Itu besyair. Oh iya, itu besyair namanya. Ulun taunya cuma puisi nih. Ternyata dengan dibawakan seperti itu lebih merinding lagi. Karena saat sebagai POV pembaca, saat membaca ini nih kayak sangat sampai gitu ke pembaca keresahan yang diadakan. Terus konfliknya kayaknya idealisme antara idealisme bagaimana dia mendapatkan privilege untuk bisa diundang, terus mendapatkan kesempatan yang momentum sangat besar, tapi akhirnya mengalahkan idealismenya bisa menang gitu ya. Oh iya, tadi Risder menyebutkan tentang diundang ke acara yang Duta Budaya Nasional. Oke, boleh diceritain nih, mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk rekan dengar, karena ini orang tanah laut ya asli bisa jadi berkontribusi di budaya nasional, bahkan jadi dutanya ya. Duta Budaya Remaja Hijau. Boleh diceritakan nih pengalamannya. Ini sebenarnya bukan pengalaman pribadi, jadi sesuai imajinasi aja sebenarnya. Jadi nggak ada itu Duta Budaya Remaja itu sebenarnya nggak ada. Jadi ini murni imajinasi saya sebagai penulis. Jadi dia kan diundang oleh kementerian gara-gara video dia viral sebenarnya. Viral lagi syair, kata threads-nya viral. si Bung Sukap kan tadi. Generasi viral. Iya bener, jadi relate banget nih sama yang sekarang. Jadi waktu setelah banjir kan semuanya habis, kampungnya kan sudah terhapus, tergantikan aja Mansuk tadi. Jadi akhirnya dia sekolah kembali. Waktu di sekolah ada guru menyuruh maju untuk mempresentasikan proyek apa sih yang sudah dilakukan. Kalau anak-anak yang lain pupuk, membahas kompos dan lain sebagainya, si Utuh Hurupani cuma buat syair. Lalu dia maju, lalu dia membaca syair dengan sahdunya kan. Karena mereka semua korban, lalu teman-temannya juga ikut sedih, guru juga ikut sedih. Nah setelah itu baru viral. Lalu karena kampungnya sudah dihapuskan dan tergantikan tadi gara-gara banjir, itu dia diundang. Kompensasinya nih. Diundang sampai akhirnya dia jadi duta di situ. Sampai dia masuk ke dalam gedung. Ternyata dia membaca di depan gedung itu kalau kampungnya itu akan dibikin Taman Budaya Nasional. Itu miris dong, karena sebelumnya kampungnya banjir gara-gara proyek juga kan, jalan tol dan lain sebagainya, ada pabrik dan lain sebagainya. Jadi dibikin lagi resort dan Taman Budaya. Nah di situ dia lagi kayak kenangan lama, terus kayak kemarin gara-gara proyek ini, gara-gara proyek lagi ditimpa gitu ya. Masa gara-gara proyek lagi, jadi akhirnya dia melawan dirinya sendiri, konfliknya di situ. Apakah dia mengikuti aturan atau pola dari pemerintah di situ, atau dia dengan idealismenya, dengan hatinya lah, makanya hati yang bahagia. Jadi sesuai hatinya aja lah gitu. Mengikuti kata hati. Akhirnya dia melempar tanah basah bekas banjir itu di karpet merah yang dilewati para menteri. Itu kekesalannya di situ. Iya, emosionalnya berasa tuh. Di situ kayak seorang pelajar masih sekolah, tapi dia bisa melakukan keberanian itu untuk bisa memanfaatkan kesempatannya untuk bisa dinotis banyak pihak gitu ya, untuk bisa meluruskan itu. Dan ya endingnya ini juga luar biasa ternyata. Ya akhirnya kan terbagi kan komentar orang-orang, ada yang mendukung, ada yang enggak kan. Ada yang kada tahu diuntung sudah di ini, ada yang kada kawa ditukarin nih orang ini. Karena biasanya memang keviralan itu ada sisi dua pro kontranya gitu ya. Jadi bisa diambil kesimpulan sih di situ. Jadi kayak bencana ekologis dan juga ideologis, ada juga budaya, dan kayaknya dalam satu cerita ini banyak unsurnya juga yang diangkat gitu. Nah, ini Ulut jujur dua cerita ini cukup merinding membacanya ya.
karena ada kemagisannya sendiri, terus dengan pembawaan memiliki karakternya masing-masing juga, dan tentunya selamat atas juara yang Terima diraih kasih, Kak. tahun lalu. Apakah ada lagi rencana mau ke depannya terkait tentang kepenulisan, mau lebih concern di mana gitu? Bung Sukap dulu mungkin. Ada sih kedepannya rencana yang selain mengikuti lomba-lomba entah itu penulisan novel, bisa novel, cerpen, puisi kan. Kedepannya ulun ini kan rencana entahlah kita rencana kedepannya entah 5 atau 10 tahun ke depan atau 5 lebih cepat dari itu ingin menjadi seorang penulis perjalanan, catatan perjalanan Kak. Oh, kayak Golagong? Bisa entah kayak Golagung, kayak mentor saya sendiri Pak Iqbal Haji Degeno, sini kemana-mana dari satu daerah ke daerah lain menulis buku kan, sampai ke luar negeri banyak sih catatan-catatan. Oh iya. Berarti Bung Sukop ini juga tertarik tentang traveling gitu ya, backpacker. Menceritakan tentang pengalaman perjalanannya, karena biasanya lewat perjalanan-perjalanan itu kita banyak mendapatkan inspirasi gitu ya Bung ya. Kalau dari Duta Baca Nasional juga Golagong yang saat ini, beliau itu juga sering melakukan perjalanan-perjalanan ya, keliling seluruh Indonesia. Kalau ulun pribadi sebagai perempuan, tokoh utama role model ulun mungkin tentang cerita perjalanan itu Trinity yang dulu novelnya banyak Night Traveler. Nah itu berarti impiannya nanti mau lebih ke perjalanan. Berbagai macam daerah menulis kan. Entah itu 5 tahun 10 tahun ke depan kan. Iya, kita manifesting dulu nih Bung ya. Jadi untuk saya ini persiapan, apa yang persiapkan kan. Selain itu kan juga tidak harus menjaga keluarga kan, bagaimana bagi waktu ke depannya. Betul. Iya, itu ya nanti menarik nih. Jadi bisa lebih banyak lagi nanti inspirasi-inspirasi lainnya yang bisa dituliskan Bung Sukap. Dan kalau Risder sendiri gimana? Kalau saya pribadi ini sebenarnya menulis ini ikuti kemana air, kemana angin. Jadi kalau ada kesempatan ada nulis, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi kan ikuti kata angin lah, enggak yang ambis harus ini harus itu, enggak. Kalau menang alhamdulillah, kalah ya enggak, coba lagi, boleh kalah tapi tidak menyerah. Habis itu untuk bikin buku kayaknya masih kurang ini deh. Kalau Bang Sukap kan sudah banyak tulisannya, jadi masih bisa dibikin buku. Kalau saya kan tulisannya masih sedikit. Bisa juga tuh antologi naskah. Ya kalau naskah drama bisa lah nanti, tapi lihat dulu. Tapi kalau nulis naskah masih aktif sih. Terakhir kan nulis yang waktu Hari Jadi Tanah Laut kan, itu naskah dramanya saya yang nulis, yang teater tari kolosal. Oh, tari kolosal. Dan film. Oh iya, pas pertunjukan Hari Jadi kemarin. Baru banget tuh. Itu baru banget. Itu Hari Jadi Bu Yasin ada juga situ. Banyak disebutkan tokoh-tokoh tersebut ya. Dan karena memang sih kalau misalnya menulis itu kita kayak nunggu inspirasi juga. Kalau misalnya nih sebagai closing statement mungkin ya dari teman-teman yang hadir di sini, dan juga ulun merasa ini adalah momentum baik, kebangkitan lagi bahwa Dispusip Tala bisa menerbitkan antologi cerpen. Nah, ini berarti ya Risder udah punya bukunya juga nih. Ya, tahun lalu. Kalau Bung Sukap sudah banyak hasil karyanya gitu. Dan ini jadi kayak momen kebangkitan untuk penulis-penulis khususnya di tanah laut gitu ya, untuk bisa kita sama-sama, ternyata banyak sekali masterpiece yang bisa kita gali lagi dari kabupaten kita tercinta gitu ya. Banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan di sekeliling kita. Closing statement mungkin dari Bung Sukap sebelum kita mengakhiri Lensa Dispusip Tala Vol ke-20 pada hari ini. Gimana? Sebenarnya nulis itu nggak asing kan bagi kita. Hampir ke sahih kita tidak terlepas dari tulisan, entah itu nulis di WA, di WhatsApp kan. Tapi menulis itu adalah jeda dari riuhnya dunia digital. Kita perlu rehat, perlu tumakninah kan. Oh iya. Supaya sigap kembali kan, perlu jeda dari menulis. Jadi Bung Sukap ini menjadikan menulis itu
sesuatu yang akrab di kehidupan kita ya gitu, dari segala keseharian kita sebenarnya aktivitasnya juga nggak jauh-jauh dari hal menulis, sesederhana menulis status WhatsApp tadi ya, dan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bermakna lagi saat kita kumpulkan gitu. Jadi sebuah cerita dengan pertemuan Haji Yasin dari Bung Sukap tadi. Dan kalau closing statement dari Risder nih, boleh di-sharing untuk rekan dengar sekalian. Closing statementnya ini terkait nulis lah. Ini jadi kata-kata di Kaiba Igal di dalam cerpen ulun. Kalau panggung dibangun di atas luka, jangan salahkan kalau nanti yang muncul bukan pertunjukan tapi ratapan. Iya, kayak yang dilakukan Utuh Lupani tadi ya. Jadinya ratapan itu berasa menyayat banget saat dia perform di hadapan menteri-menteri itu. Dan itu tadi closing statement Risder ya dari Kai Baigal langsung. Sedih itu waktu ini baca Kai Baigalnya, ternyata harus jadi korban banjir itu sendiri. Oke, dan itu tadi ya rekan dengar terkait tentang Lensa Dispositala, bincang literasi bersama dua penulis di tanah laut kita yang menang di lomba menulis cerpen Dispositala tahun 2025. Semoga lebih banyak lagi ya kita bisa menyalurkan bakat-bakat para penulis terbaik terutama di dunia literasi dan untuk perkembangan khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Amin. Iya, karena sebenarnya terutama Gen Z sekarang ya, minat bacanya sebenarnya tinggi. Iya, itu. Tapi mungkin beralih media gitu ya, bisa jadi ke literasi digital dan sebagainya. Tinggal kita yang menyesuaikan. Makanya seneng banget karena kedua bintang tamu kita hari ini juga mengangkat tentang viral di sosial media dan sebagainya gitu di terkait cerita dalam cerpen ini. Terima kasih kepada Bung Sukap dan Risder yang telah berkenan hadir dan sharing pengalamannya juga inspirasinya yang luar biasa pada pagi hari ini di Lensa Dispositala. Terima kasih juga kepada rekan dengar yang tetap setia mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM, dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan. Sampai jumpa. Dengan kebutuhan berbagai